Pada pagi hari ini saya biasanya di tengah, kali ini di depan. Karena di depan saya memberikan 3 hal yang penting di dalam sambutan ini. Yang pertama, kita ingat dan harus saya ulang-ulang terus supaya kita tidak lupa dasar dalam koperasi, yaitu untuk kesejahteraan. Jadi nanti kalau sudah melenceng harus dikembalikan untuk kesejahteraan. Kesejahteraan siapa? Yaitu kesejahteraan anggota dan keluarganya. Karena ini adalah untuk kesejahteraan, diperlukan pendidikan. Terus menerus harus dididik, entah dididik ada yang baru 1 tahun, ada yang 2 tahun, bahkan ada yang sudah 20 tahun, bahkan bisa lebih, ada yang sudah 30 tahun. Mungkin yang paling lama saya, karena saya sudah di situ pojok ditulis 35. Jadi sejak awal mulai saya sudah hadir, tetap harus dididik. Yang mendidik ya anggota kok. Kalau saya dididik itu kan juga ilmu pengetahuan, tapi pengalaman pendidikan itu adalah pengalaman yang luar biasa karena tidak akan selesai. Pendidikan tetap untuk kesejahteraan. Pertanyaannya sekarang, sudahkah para anggota sejahtera atau belum? Terus menerus harus didengungkan, apakah para anggota sudah sejahtera atau belum? Kalau belum, mari kita bantu yang sudah sejahtera membantu yang belum sejahtera. Lalu selain pendidikan juga solidaritas, solider terhadap temannya, jangan sejahtera sendiri. Nanti kalau sudah sendirian sejahtera, mosok diem saja. Bagikan pengalaman kesejahteraan itu kepada orang lain. Kita solider untuk mensejahterakan teman-teman anggota yang lain. Romo, saya tidak tahu teman-teman yang sudah sejahtera mana yang belum. Gampang, tinggal cari, tanya kepada pihak manajemen di tempe masing-masing. Itu paling gampang. Lalu yang ketiga, selain dari pendidikan, lalu solidaritas, juga melihat visi ke depan. Visi ke depan yang harus didengungkan gampang. Itu ada tulisan yang bawah itu, tetap tangguh dan terus bergerak. Tetap tangguh dan bergerak artinya koperasi kita, KSPCU Saharian, tidak boleh mati. Harus bergerak, bisa bergerak maju, bisa bergerak mundur, bisa ke samping, ke kanan, tidak masalah, tetapi tidak boleh mati. Artinya kalau KSPCU Saharian masih bergerak, artinya masih hidup, dan itu tetap harus dipertahankan supaya tetap hidup terus, tidak boleh mati. Kalau sampai mati, ini tanggung jawab moral saya juga. Yang berat kalau tanggung jawab materi gampang diganti, tapi tanggung jawab moral tidak bisa digantikan. Ini karena tanggung jawab moral, maka semua harus mengingatkan. Kalau ada yang melenceng sedikit-sedikit, anggotanya diingatkan, jangan dihukum. Kalau pengurusnya yang melenceng, diluruskan. Kalau pengawasnya yang melenceng, diluruskan. Mengapa diluruskan? Tidak dihukum, tidak boleh dihukum, karena teman kita juga. Karena pengurus itu bukan orang lain, ya anggota kita, ya teman kita, maka diluruskan supaya di dalam perjalanan KSPCU Saharian ini tetap bisa hidup. Lalu juga tangguh artinya bisa berada di segala lini, dalam segala cuaca, dalam segala budaya dan seterusnya. Supaya apa? Supaya sungguh-sungguh CU Saharian bisa merangkul semua, bukan merangkul salah satu golongan, tapi merangkul semua. Merangkul semua itu artinya bisa kaya,
bisa miskin, bisa golongan agama tertentu, bisa budaya tertentu, semuanya harus bisa dirangkul. Nah, kalau sudah ketemu sesama, kita bisa tua, muda, bisa bergaul, kita bisa menjadi gembira dan bisa umur panjang. Itu kata rahasianya adalah bagaimana umur panjang, yaitu dengan tersenyum atau bisa tertawa. Kalau enggak bisa tersenyum dan tidak bisa tertawa, artinya mati. Ya, jadi itu sebetulnya kuncinya. Kita tetap hidup, tetap bisa tertawa, kita bisa berbeda-beda, tapi kuncinya satu, bisa tertawa atau bisa tersenyum. Lalu yang ketiga, saya menyoroti pengurus dan pengawas. Kalau tadi untuk anggota, pengurus pengawas ini sudah tahun kedua dalam periode kedua gitu ya, karena sudah tahun kedua di periode kedua harus menyiapkan calon pengurus yang baru. Oleh karena itu semua anggota harus siap untuk menjadi pengurus dan pengawas. Karena harus bersedia menjadi pengurus dan pengawas, syaratnya ada tiga saja, yang nanti empatnya tambahan. Tiga itu yang paling pokok. Yang pertama harus sadar. Kalau nanti menjadi pengurus harus sadar. Sadar itu artinya sekarang saya kedudukannya apa, pekerjaannya apa, kemampuannya apa. Kalau sudah sadar, kita gampang kok, jangan gagap gitu ya. Orang pingsan itu tidak bisa disuruh-suruh, tapi orang sadar bisa. Lalu yang kedua, syarat kedua harus tahu apa, tahu tugasnya nanti. Kalau jadi pengurus, laksanakanlah tugasnya pengurus. Kalau menurut saya tidak berat kok, beratnya itu harus mengambil keputusan. Itu yang berat, mengambil keputusan berat. Bisa nggak bisa tidur, bisa semalam-malaman, bisa berhari-hari, bisa berbulan-bulan sampai kurus kering. Nanti lihat aja pengurusnya itu kalau gemuk-gemuk, nah, lihat aja kalau terpilih masih gemuk, lalu 1 tahun 2 tahun masih gemuk, artinya bisa. Tapi kalau tiba-tiba dari gemuk terus kurus, itu hati-hati, harus diprint. Oh mungkin ada stres sedikit ya. Nah. Jadi tahu tugasnya pengurus dan pengawas itu mengambil keputusan. Selebihnya itu diatur bersama. Yang ketiga, mau bekerja. Mau bekerja artinya setiap anggota yang terpilih menjadi pengurus pengawas mau bekerja. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Tidak ada satupun di antara kita tahu persis tentang perkoperasian. Saya pun kalau ditanya, Romo tahu persis perkoperasian? Enggak. Tapi kalau enggak tahu ya saya cari di buku dulu, kan buku pedomannya ada. Laksanakan buku pedomannya. Kalau pedomannya sudah benar, enggak mungkinlah pemerintah membuat yang tidak benar. Pemerintah sudah membuat benar. Buku pedomannya itu dari pemerintah, lakukanlah dengan baik. Maka diperlukan pengurus dan pengawas nanti. Yang keempat ini adalah transparansi. Ya, transparansi itu penting, tetapi jangan buka-bukaan begitu aja, memalukan. Itu kan transparansi kan penting, tapi tidak boleh dibuka, tidak semua ini loh, bukan, memalukan. Supaya tidak memalukan ya ditutup sedikit, dibuka sedikit, ditutup sedikit, dan seterusnya. Itu tugasnya panti para pengurus dan pengawas. Lalu selain transparansi, harus memiliki kebenaran. Kebenaran artinya sungguh-sungguh ikuti pedoman. Kalau diikuti pedoman, nanti akan berjalan dengan baik. Apa yang sudah dibuat oleh para pengurus dan pengawas yang lalu sudah berjalan. Saya kira para bapak ibu ada yang sampai hari ini hadir juga, mungkin yang pernah jadi pengurus, pernah jadi pengawas, punya pengalaman sebelumnya. Nah, itulah nanti yang menjadikan kita yang disebut dengan estafet yang berkelanjutan. Saya kira kalau ditanya
Apakah tidak ada cacat atau kekurangan dari para pengurus dan pengawas? Ada, tapi jangan dibuka-buka. Tapi kita harus tahu saja, kalau yang buruk ya ditutup-tutupilah, jangan dibuka, memalukan nanti. Transparansi dan kebenaran dalam penulisan atau dalam peraturan perkoperasian harus dilakukan sungguh-sungguh. Maka setiap anggota nanti yang terpilih nanti yang terpilih karena harus diuji dulu, dilatih. Maka para pengurus yang sekarang sudah masuk di tahun kedua, di periode kedua, harus mulai mencari para anggota, lalu melatih mereka, dan nanti pada tahun depan kalau terjadi pergantian pengurus tidak jomplang, ya. Tidak, yang satu bagus kok kurang bagus, tidak masalah, belajarlah. Saya sebagai penasihat selalu hadir bersama kalau diperlukan. Ya, penasihat kan kalau diperlukan, kalau nggak diperlukan ya nggak usah. Penasehat itu kalau diperlukan saya akan berbicara, akan memberikan diri. Tapi kalau tidak perlukan ya tidak apa-apa. Saya tidak gengsi atau bempar gitu ya. Wah, kalau nggak diperlukan gimana? Yang diperlukan adalah pengurus dan pengawas. Pengurus nanti memilih manajemen untuk membantu mereka melaksanakan pekerjaan harian. Tetapi pengawas dan pengurus siapapun yang terpilih wajib untuk melakukannya. Siapa yang dipilih? Para anggota. Para anggota siap untuk melakukan atau dipilih oleh para pengurus pengawas yang baru, atau dipilih oleh anggota untuk menjadi pengawas dan pengurus yang baru, siap? Siap? Oh, kalau nggak siap apa perlu saya tunjuk? Boleh ya saya tunjuk ya? Oh tidak, tapi tetap dipilih oleh para anggota. Tetapi saya mohon kepada seluruh para anggota harus siap menjadi pengawas dan pengurus. Lalu yang terakhir, kita sudah memasuki tahun ke-31. Loh, tulisannya kok 35? Di situ ada 31, bagaimana? Ini ada sejarah tersendiri. Awal mula dari KSP CU Sawiran pada awal mula itu Kopkar, Koperasi Karyawan untuk Rumah Retret, yang namanya kemudian disebut dengan Sawiran. Aslinya adalah untuk karyawan rumah retret yang waktu itu jumlah anggotanya 60 orang. Saya belum masuk, saya masuk pada tahun ke-5, tapi saya paling tua saya kira sekarang tinggal di sini. Lalu apa yang dibuat waktu itu? Hanya homogen untuk rumah retret. Lalu para anggota rumah retret sudah mulai sejahtera, lalu dikembangkan kepada anggota keluarga rumah retret. Lalu pada tahun kurang lebih 1997 atau 96 baru dibuka untuk umum. Itu sejarahnya. Nah, sampai sekarang bisa berkembang, anggotanya bisa sampai 6.000 lebih. Kita patut syukuri, tetapi juga harus hati-hati, karena ini adalah manusia-manusia hidup, manusia-manusia yang punya pikiran, manusia-manusia yang punya cita-cita, punya keinginan, tapi semuanya harus dipersatukan dalam satu visi, yaitu kesejahteraan. Maka saya mau mengakhiri, ingat akan saudara-saudara kita, para anggota yang lain yang belum sejahtera. Mari kita sejahterakan mereka, kita bantu mereka dengan cara kita masing-masing. Karena kalau hanya mengandalkan ketua pengurus tidak mampu lagi. Saya mau bertanya para anggota, pernah nggak rumahnya dikunjungi oleh para pengurus dan pengawas? Siapa yang sudah? Siapa yang belum? Banyak. Siapa yang sudah saja tidak paling gampang. Siapa yang sudah dikunjungi, bukan untuk nagih hutang loh ya, tapi dikunjungi sebagai saudara. Ya, tapi tidak apa-apa, nanti para pengurus harus
paling tidaklah mengunjungi TP dan orang-orang di sekitar TP yang itu adalah anggota kita, bukan karena hutang. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini, kalau tadi apakah nanti kita kira-kira SHU-nya banyak atau sedikit, jangan tanya SHU-nya banyak sedikit. Yang harus kita pulihkan dulu adalah jangan sampai kita hutang tidak membayar. Itu pokoknya kalimatnya pendek begitu. Ada yang hutang sampai hari ini belum bisa membayar, itu yang harus kita benahi dulu. Nanti kalau ini sudah bisa dibenahi, mungkin kita SHU lama kelamaan juga bisa yang seperti kita harapkan ya. Oleh karena itu para anggota terkasih, jangan lupa lihat teman anggota kita di TP kita masing-masing. Lalu sesudah itu apakah mereka sudah sejahtera atau belum, ada hutangnya atau belum. Kalau ada hutang diingatkan, kalau sudah tidak hutang coba utango gitu ya. Utang di koperasi untuk kegiatan kita, supaya ada yang menabung, ada yang meminjam. Jangan meminjam terus, nanti kalau meminjam terus nggak ada yang menabung susah. Kalau bisa menabung semua, pengurusnya bingung uangnya mau diapakan, nanti jangan-jangan uangnya dikuliti oleh atau disunat oleh para pengurus. Kita yang harus memperhatikan lalu mengawasi. Maka dari itu pada hari ini saya mengucapkan selamat kepada para pengurus dan pengawas yang sudah berjalan, silahkan mempertanggungjawabkan, lalu juga menyampaikan visi misi dan sekaligus arah kerja yang akan dilakukan tahun ke depan. Lalu yang ketiga, semoga para anggota bisa memberikan masukan selain yang sudah dilaporkan di dalam pengisian yang sudah berjalan. Kalau belum tertulis juga nggak apa-apa, saya harap ada isinya. Isinya adalah hal-hal yang baik, bukan hal-hal yang mencaci maki. Sekian, terima kasih. Anggota KSPCU Sawiran yang berbahagia, puji syukur tentunya harus kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena memang hanya atas perkenannya lah kita bisa menyelenggarakan rapat anggota tahunan ke-31 tahun buku 2024 Koperasi Simpan Pinjam CU Sawiran Jawa Timur hari ini Sabtu 22 Februari. Anggota sekalian, tentu kami juga ingin menyampaikan untuk bisa dipahami bahwa kenapa RAT CU Sawiran ini hanya dihadiri sekitar 200 anggota. Padahal tercatat ada 6.400 sekian anggota. Tentu kami berpijak dari keputusan Ibu Bapak anggota sekalian pada tahun buku 2015, di mana disepakati bahwa CU Sawiran menggunakan dua mekanisme dalam rapat anggota tahunan. Yang pertama adalah rapat anggota tertulis, di mana lembar tanggapan kami kirimkan ke semua anggota untuk menyampaikan persetujuan atas LPJ pengurus pengawas dan juga memberikan saran, masukan, kritikan apapun itu, sehingga semua anggota suaranya tetap terwakili. Lalu ada rapat anggota tahunan paripurna yang sifatnya adalah perwakilan dari setiap kantor pelayanan. Maka ini adalah kesempatan yang baik ketika anggota bisa hadir sebagai perwakilan. Maka kami berusaha untuk bisa bergantian supaya semua anggota merasakan dinamika ber-RAT. Dan tentu diharapkan anggota yang punya kesempatan baik hadir di tempat ini dalam RAT, pulang dari RAT lalu menyampaikan hasil RAT-nya kepada anggota yang tidak bisa hadir. Jangan disimpan sendiri. Kalau tadi Romo Kamto menyampaikan sejahtera jangan sejahtera sendiri, maka saya menitipkan informasi dari RAT jangan disimpan sendiri. Sampaikanlah kepada anggota lain yang tidak punya kesempatan hadir, atau sampaikanlah ke tetangga sekitar. Siapa tahu ada yang tertarik menjadi anggota CU Sawiran.
Nah, Ibu Bapak anggota sekalian, saya tidak janjian dengan Romo Kamto, tetapi yang mau saya sampaikan sefrekuensi sebenarnya. Ya, hidup berkredit union ataupun berkooperasi itu punya karakter unik yang ya susah-susah gampang untuk kita pertahankan di zaman now, di zaman sekarang. Mengapa? Karena sebagai anggota koperasi kita harus menyadari bahwa koperasi dihidupi oleh asas kekeluargaan dan gotong royong. Saya kemarin mencoba googling apa ya makna kekeluargaan dan gotong royong yang tepat. Ternyata makna kekeluargaan yang tepat adalah setiap anggota itu hendaknya memiliki kesadaran untuk berbagi, untuk menghidupi koperasinya. Jadi potensi kita jangan disimpan. Kalau memang kita berpotensi untuk menjadi pengurus di periode mendatang, langsung daftar ya Romo ya. Langsung daftar. Bisa WA saya gitu ya. Nanti saya list. Nah, kemudian juga asas gotong royong. Kita saling berbagi. Kita memiliki sesuatu, mari kita bagikan kepada anggota supaya sejahtera bersama, berdaya bersama. Terlebih lagi sebagai anggota CU Sawiran. CU Sawiran berdiri atas 5 pilar, Ibu Bapak. Yang sudah pernah ikut pendidikan dasar harusnya hafal ya. Pilarnya CU Sawiran apa yuk? Yang paling pertama itu yang tadi disebutkan oleh Romo Kamto, pendidikan, swadaya, solidaritas, inovasi, persatuan. Nah, Ibu Bapak anggota CU Sawiran, tadi saya katakan tidak mudah menjadi anggota koperasi, karena kita semua, saya dan Anda sekalian sebagai anggota, diminta menghidupi pilar ini, diminta menghidupi asas koperasi ini untuk seluruh dinamika di CU Sawiran. Jadi bukan melulu kita bicara tentang uang, bukan melulu kita bicara tentang keuntungan, tetapi kita punya nilai-nilai solidaritas, kita punya nilai gotong royong. Mari itu semua kita tumbuhkan dalam diri kita, karena kita kan secara sadar ya menjadi anggota koperasi simpan pinjam CU Sawiran. Bukan nasabah ya Ibu Bapak, karena beberapa yang mengisi lembar tanggapan itu masih ada yang menuliskan kami sebagai nasabah. Saya dan Anda sekalian adalah anggota. Mari kita hidupi bersama, karena anggotalah pemilik dari koperasi. Kita tanamkan dalam diri kita asas dan pilar dari koperasi ini untuk kita hidupi di dalam dinamika CU Sawiran, sehingga koperasi simpan pinjam CU Sawiran bisa tetap tangguh meskipun ada badai ekonomi, gitu ya, badai politik, dan bisa terus bergerak bukan untuk kesejahteraan pribadi, bukan untuk kepentingan individualitas kita, tetapi untuk sejahtera bersama, untuk berdaya bersama melalui KSP CU Sawiran Jawa Timur. Mari kita saling mengingatkan untuk kita sungguh bisa menjadi anggota koperasi CU Sawiran yang loyal, sehingga orang pun tahu, oh berarti menjadi anggota koperasi itu nilai-nilainya ternyata baik. Nilai-nilai yang ditanamkan oleh Bapak Muhammad Hatta itu kita hidupkan kembali. Mari kita hadirkan kebaikan-kebaikan KSP CU Sawiran dalam kehidupan kita, sehingga semua bisa sejahtera, semua bisa berdaya. Selamat mengikuti rapat anggota tahunan ke-31. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.
Bapak Ibu, maaf kenapa ini juga sebenarnya tanpa ada rencana dan tidak ada janjian dengan apa yang sudah disampaikan Romo dan lain sebagainya, tapi memang kaderisasi dimulai dari ini ketika RAT itu adalah salah satu bentuk kaderisasi yang kita lakukan. Harapannya yang pernah mengikuti RAT lebih dari 5 kali memahami kondisi lembaga secara luas, sehingga apa, ke depan ketika benar-benar nanti terpilih menjadi pengurus dan pengawas akan lebih siap dibandingkan rekan-rekan anggota yang baru mengikuti RAT kurang dari 5 kali. Sebenarnya pesan moral berarti apa, pendidikan memang harus menjadi poin yang harus selalu dilaksanakan oleh lembaga. Tapi ya jangan sampai tahun depan terus takut datang RAT, jangan ya. Tapi ini menjadi sebuah pembelajaran bersama. Karena apa, sebenarnya ketika kemarin kami membaca tanggapan itu ada rasa terenyuh dalam hati, ada kecewa, ya kami selaku pengurus kecewa juga, kecewa tapi sedikit. Kekecewaan ketika apa yang sudah kami lakukan dengan melakukan pendidikan masih ada 1-2 yang menganggap bahwa pendidikan nggak penting. Itu saja, lebih penting pendapatan. Itu yang menjadikan kami agak jujur agak kecewa. Berarti kalau pendidikan nggak penting, hanya pendapatan, berapa tahun kita nanti mampu mengelola pendapatan yang kita miliki kalau kita tidak memiliki sebuah pendidikan yang kuat dalam tata kelola lembaga. Satu itu. Terus kemudian pengalaman lembaga yang luar biasa yang sebelum saya berambut putih hingga saya berambut putih, gondrong dan cukur lagi, itu menjadikan sebuah pembelajaran yang luar biasa. Karena ada 1-2 yang berharap di lembar tanggapan, kenapa sih kita nggak main forex saja? Apakah kita lembaga mau hancur hari ini? Kalau anggota setuju, pengurus hanya tinggal menindaklanjuti saja dan mundur. Kenapa? Karena yang akan digantung pertama di Polda atau tangkap polisi adalah yang ada di depan. Karena mengelola lembaga tidak seperti itu, kita harus taat aturan, taat regulasi. Jadi beberapa hal inilah yang sekiranya alhamdulillah puji syukur yang luar biasa dapat support dari anggota di bawah pendampingan Romo dan lain sebagainya, sehingga kita masih terus bertahan. Kekuatan lembaga Bapak Ibu itu ada pada kita sebagai anggota, di mana tadi sudah disampaikan ada 5 pilar yang harus kita terus lakukan, di mana juga CU Sawiran punya nilai-nilai yang harus selalu kita kuatkan pada pribadi masing-masing. Yang paling menjadi poin adalah pendidikan, solidaritas, inovasi dan persatuan, sehingga kita nanti bisa benar-benar berswadaya dan berdaya. Tentunya terima kasih, apresiasi yang luar biasa kepada seluruh anggota yang aktif dalam mendukung setiap keputusan-keputusan lembaga, setiap langkah-langkah yang diambil oleh lembaga, apapun kondisi lembaga. Terima kasih yang luar biasa. Beberapa tahun yang lalu kita harus berada di titik nadir ketika kami harus menguatkan Bu Christine untuk mampu dan berani mengatakan kita rugi. Tapi alhamdulillah dengan kepercayaan Bapak Ibu sekalian, apresiasi dan tepuk tangan luar biasa untuk Mas Manajer dan rekan-rekan manajemen. Yang tidak kenal lelah, terus mengelola lembaga dengan baik. Tentunya terima kasih pada Romo Rumanus Sukamto yang selalu mendampingi kami tiada lelah di sela-sela kesibukan beliau untuk menguatkan kami dengan memberi wejangan dan memotivasi kami sehingga kami tetap percaya diri dalam mengemban amanah anggota Romo.
Badan pengawas luar biasa sinerginya dan kolaborasinya dalam menjaga marwah lembaga dan terus memberi evaluasi kepada pengurus, meskipun harus selalu geger, meskipun harus selalu bentrok dalam arti argumentasi dan lain sebagainya. Kembali Mas Manajer dan juga rekan-rekan manajemen yang luar biasa selalu memberi pengertian pada kami, selalu mendidik kami, sehingga amanah ini benar-benar bisa kami laksanakan. Seluruh anggota CU Sawiran yang luar biasa yang hadir di ruangan ini ataupun yang tidak bisa hadir, terima kasih, salam hormat kami untuk semua anggota. Bapak Ibu yang terkasih, RAT telah kita lewati, rangkaian dari awal hingga akhir berjalan dengan lancar. Semua usulan kami tampung dan catat sebagai sebuah amanah yang wajib kami lakukan sebagai pengurus. Semua kritik dan saran selalu evaluasi ke kami, tentu akan kami terima dengan kebesaran hati sebagai motivasi kami agar kami ke depan bertambah, terus berbenah dan berbenah. Dan tentu kami tidak mampu memuaskan semua anggota karena kami bukan alat pemuas. Akan tetapi kami akan tetap berupaya seoptimal mungkin untuk memberikan yang terbaik sesuai dengan batas kemampuan kami. Namun ada beberapa poin yang perlu kita garis bawahi bersama. Lembaga ini akan menjadi sebuah lembaga yang besar jika kita kelola dengan melaksanakan prinsip-prinsip koperasi secara benar dan selalu diselaraskan dengan regulasi yang ada. Maka pengurus menjalankan amanah anggota tetap berpegang teguh pada dan tunduk pada aturan dan prinsip-prinsip tersebut, termasuk adanya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Seperti apa kami bertahan hanya 2 kali, maka regenerasi adalah hal mutlak. Pendidikan anggota akan menjadi sarana bagi kami dengan apa? Dengan sapa anggota, dengan RAT, dengan sawiran mampir, dengan obras, baik itu nanti dilaksanakan secara luring maupun secara daring. Sehingga ngapunten dengan segala kerendahan hati, kalau ada undangan obras, rawuh saja, toh tidak kemana-mana, sambil ngopi di rumah bisa jagungan. Kalau nanti bingung caranya mengoperasikan Zoom bagaimana, insya Allah di setiap flyer yang ada di IG Sawiran itu ada, atau nanti tanya ke teman-teman manajemen. Lembaga ini adalah koperasi simpan pinjam, sehingga kegiatan sesuai dengan aturan adalah simpan dan pinjam. Di luar itu tidak boleh. Maka bantu kami untuk anggota benar-benar berperan aktif. Kalau belum bisa meminjam, yuk tingkatkan simpanan wajibnya, simpanan wajib khususnya, dan simpanan pokok. Karena itu akan memberikan tambahan dana kepada lembaga, tapi tidak berbunga. Sehingga apa? SHU tadi yang diharapkan semakin naik, insya Allah bisa kita kondisikan. Terakhir, jika memang dalam menjalankan amanah kami menyimpang dari aturan atau regulasi, hak anggota untuk menegur kami. Silakan kami ditegur, silakan kami dijewer dan lain sebagainya. Memberikan kritik yang membangun untuk kepentingan anggota secara umum, tidak untuk kepentingan pribadi. Kemudian memberikan usulan yang solutif. Harapannya setiap ada usulan ada jawaban. Jangan usul cuma usul tok, kita juga harus berpikir jalan keluarnya bagaimana. Dibantu kami gitu. Kemudian terakhir, meningkatkan simpanan saham tadi, harapannya SHU secara bersama-sama dapat kita tingkatkan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai closing statement pada RAT tahun 2024. Ada tutur yang kurang pas, ada sikap yang kurang berkenan dan mengecewakan Bapak Ibu sekalian, utamanya pada Romo, Bu Christine, Pak Daniel dan tim. Saya secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sawiran Sawiran tetap tangguh terus bergerak. Ketika saya sampaikan Sawiran, CU Sawiran, Bapak Ibu jawab tetap tangguh
tangguh dan terus bergerak secara bersama-sama, dan itu kita jadikan semangat untuk ke depan Sawiran lebih baik. Cek Sawiran. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.